Berbeda di antara kita bukan suatu halangan. Bergandeng tangan, berjalan berdampingan. Kita semua saudara, saling menyayangi. Bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, mari bersama. kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan Mari bersatu, mari bersama. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita simak langsung pemaparan dari narasumber kita. Dan sebelumnya saya akan perkenalkan moderator kita yang akan menemani saya pada malam hari ini, yaitu dengan Mbak Zela Akid. Selamat malam Mbak Zela yang cantik. Selamat malam. Selamat malam Mbak Zela. Silakan kepada Mbak Zela untuk memandu jalannya diskusi dan jagongan santai kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih kepada Mbak Wulan yang telah memperkenalkan saya. Ya, lebih jelasnya, perkenalkan saya moderator pada malam hari ini. Saya bernama Zela Akid Pramadani, yang mana pada malam hari ini saya akan membantu untuk memandu jalannya jagongan online yang pada kesempatan kali ini narasumber yaitu Yang Mulia Bhante Tejapunyo Mahathera.
Yang Mulia Bante Tejapunya Mahathira memperoleh upah sampada yang bertempat di Wat Tung Po, Buriram, Thailand, dan beliau memperoleh upah sampada pada tanggal 10 Mei tahun 1998 pukul 12.30 WIB. Nama upajaya beliau adalah Prapanyawisarat dan nama Kama Waca Carya adalah Prakrudama Prawedi dan juga nama Anusawana Carya adalah Pra-Acam Jiwarat. Beliau pada saat ini berdomisili di Kabupaten Banyuwangi dan biasanya beliau juga bertempat tinggal di Wihara Dhammaharja dan juga beberapa wihara yang ada di Banyuwangi. Pada kesempatan malam hari ini, beliau akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Apakah Inti dari Ajaran Agama? Sebelum saya mempersilakan beliau untuk memaparkan materinya, izinkan saya untuk membacakan satu syair Dhammapada yang tentunya satu selaras dengan judul pada malam hari ini. Dhammapada syair 183. Sabbapa pasakaranang kusala supasampada Sacita pariyodapanang etang buddhana sasanang. Artinya, tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan, dan membersihkan batin. Inilah ajaran para Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Yang Mulia Bante Tejapunya Mahathira. Monggo Bante. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Salam kita semua saudara. Salam Pancasila, Merdeka. Baru saja kita merayakan pemilihan umum, pesta demokrasi, dan sudah bisa berlalu dengan baik, dengan damai, dan harapannya akan terus bisa damai, diawali dari damainya batin kita, rohani kita, damainya keluarga kita, lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara kita. Sehingga akhirnya kita bisa membangun bangsa kita bersama-sama dengan damai dan mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan yang menjadi harapan bagi kita semua. Hari ini kita membahas tentang apakah inti dari ajaran agama, di mana di Indonesia ini banyak sekali keyakinan ya. Kalau agama yang telah disahkan juga sudah banyak. Nah, keyakinan yang ada di masyarakat juga sangat luar biasa banyak. Tapi kita memiliki kebebasan di dalam menganut keyakinan kita tanpa ada paksaan. Sehingga apapun agama kita, harapannya memberikan kontribusi bagi kedamaian, bagi kebahagiaan untuk kita semua. Nah, itu tidak terlepas dari teori, praktek, dan juga hasil. Atau dalam bahasanya orang Buddha mengatakan pariyati, patipati, dan patiweda. Teorinya benar,
dipraktekkan sesuai dengan teori yang benar, maka nanti hasilnya kebahagiaan, kedamaian, kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh semuanya. Ini hasilnya dari praktek-praktek ajaran agama yang kita yakini, yang kita pelajari, yang kemudian kita praktekkan. Nah, tetapi ajaran agama ini kita tidak menutup bahwa semua ajaran agama itu terbungkus dengan berbagai macam tradisi, dengan berbagai macam tata cara dan upacara. Nah, ini bisa diibaratkan seperti halnya kita ini menderita karena kehausan. Yang kita butuhkan adalah air yang jernih, bersih, yang kita bisa minum untuk menghilangkan haus dahaga kita. Ini intinya. Kita haus, kita membutuhkan air untuk menghilangkan haus dahaga kita. Tetapi memang juga banyak yang masih mempermasalahkan bukan pada isinya, tetapi pada mereknya. Mereknya, modelnya, bungkusnya, warnanya. Jadi masih belum masuk ke pada intinya, hanya ngurusin tentang hal-hal yang menjadi bungkus dari minuman itu. Sehingga terkadang dari situ pun sudah menimbulkan berbagai macam gejolak karena menganggap air itu beda. Padahal kalau diminum, walaupun merek, model, bungkus, warnanya berbeda-beda, tetapi isinya itu adalah sama, yang menghilangkan haus dahaga kita. Nah, berlatar dari ajaran Buddha yang kami pelajari, di mana di zaman itu ada lahir seorang pangeran yang namanya Pangeran Siddhartha dari keluarga suku Sakya. Ayahandanya Raja Suddhodana dan ibunya adalah Dewi Mahamaya. Setelah Pangeran Siddhartha ini dilahirkan, diberi namanya Siddhartha Gautama, yang artinya tercapailah cita-citanya. Pangeran Siddhartha ini dibesarkan di kerajaan Kapilawastu, dipersiapkan untuk menjadi seorang raja. Tetapi selama ada di dalam kerajaan itu tidak mengetahui, melihat tentang kehidupan yang nyata. Karena gemerlapnya istana, keindahan, kebahagiaan yang disuguhkan di dalam istana, kesenangan-kesenangan indriawi duniawi yang ada di istana. Tetapi pada suatu saat, beliau melihat 4 peristiwa, yaitu orang tua, orang sakit, orang meninggal dunia, dan seorang pertapa. Nah, 4 peristiwa inilah yang kemudian menyadarkan beliau bahwa kalau kita dilahirkan, pasti mengalami tua, sakit, dan mengalami kematian. Begitu juga terjadi pada pasangan hidup, kepada orang tua, kepada orang-orang yang dicintai, yang disayanginya, semuanya akan mengalami hal demikian. Sehingga beliau berpikir, kalau begitu apa gunanya nunggu istana? Kalau pada saatnya, pada waktunya, akhirnya mengalami tua, sakit, dan mengalami kematian. Maka karena itu, setelah itu beliau melihat ada seorang pertapa. Beliau berpikir, dengan jalan ini, apakah kemungkinan bisa menemukan jalan untuk bisa bebas dari penderitaan. Maka karena itulah, beliau akhirnya memutuskan meninggalkan istana dengan rasa dorongan cinta kasih universal kepada kehidupan semua orang, kehidupan semua makhluk, untuk mencari solusi bagaimana supaya kita tidak mengalami kelahiran dan kematian. Beliau bertapa, berguru ke sana kemari, tapi juga tidak menemukan apa yang beliau cari, sampai akhirnya beliau menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan sumber permasalahan.
yaitu masalahnya bersumber pada diri kita sendiri dan harus menyelesaikan dari diri kita sendiri. Ada masalah jasmani, ada masalah rohani. Ada nama dan rupa, ada batin dan jasmani. Nah, selama kita punya jasmani, artinya kita dilahirkan, kita mengalami penuaan, kesakitan, dan kematian dari risiko kita memiliki jasmani. Dan ini akan terus mengalami demikian apabila rohani kita, batin kita ini masih terbungkus oleh noda-noda batin, oleh nafsu indriawi duniawi, oleh, kalau bahasanya orang Buddha mengatakan, kotoran batin atau debu noda kotoran batin. Mengalami kelahiran yang berulang-ulang karena batinnya yang masih belum selesai, belum sembuh total. Maka karena itu, kalau mau menyelesaikan permasalahannya, sumbernya pada rohani kita. Bagaimana supaya kita bisa menyembuhkan batin yang sakit ini. Seperti yang tadi saya katakan, dari batin ini kita sakit, dari batin ini pula kita sembuhkan sakitnya. Tapi yang terjadi memang kebanyakan, dikala kita mengalami penderitaan batin ini, rohani ini, kita hanya mencari solusinya keluar dari diri kita. Dengan anggapan, saya mengalami penderitaan ini, karena itu, karena ini, karena itu. Hal-hal yang di luar di kita yang kita sebutkan. Dan bahkan, tidak jarang dikala kita mengalami penderitaan, kita itu selalu menyalahkan orang lain, pihak lain atas derita yang kita alami. Gitu. Padahal di dalam diri kita, apabila menjadi orang yang bermasalah, maka semuanya akan nampak salah di mata kita. Seolah-olah yang benar hanya kita. Tapi kalau kita ini, batin kita tidak ada masalah, maka sesungguhnya tidak ada masalah apapun berkenaan dengan apapun yang ada di luar diri kita. Jadi bermasalah dan tidak bermasalahnya itu sangat tergantung pada rohani kita, pada batin kita. Di mana kita memiliki pedoman ajaran agama untuk bagaimana menjaga batin kita supaya tetap dalam kondisi jernih, tetap dalam kondisi bersih, tetap dalam kondisi dalam kondisi aman, dalam kondisi batin yang steril, begitu. Nah, maka diperlukan ajaran-ajaran agama tadi, monggo silahkan saja. Di dalam semua ajaran, kita harus membuka bungkus-bungkusnya tadi. Taruh mereknya, taruh modelnya, taruh bungkusnya, taruh bentuk-bentuknya, warnanya. Karena itu tadi, selama kita masih mengurusi bungkus-bungkus ini, kita akan tidak mendapatkan manfaat dari ajaran agama apapun yang kita pelajari itu. Walaupun memang bungkus ini kan sangat penting sekali. Mau agama apapun itu sangat penting. Karena orang yang pertama kali dilihat itu adalah bungkusnya. Kalau kita membungkusnya itu tidak hati-hati, orang sudah tidak tertarik dengan bungkus itu. Terutama agama Buddha. Agama Buddha tidak banyak orang yang tertarik. Kenapa? Bungkusnya terlalu sembrono, gitu. Tidak bagus. Misalnya, mohon maaf, contohnya orang jualan lemper gitu. Ada yang bungkusnya, ada yang terbungkus dan ada yang tidak terbungkus. Yang terbungkus ini ya asal-asalan lah gitu. Tapi ada yang tidak terbungkus. Kalau kita yang menjadi pembeli dari lemper, di makanan lemper itu ya, mungkin kita masih mau membeli yang berbungkus daripada yang tidak berbungkus. Tapi kalau misalnya ada bungkusannya lebih rapi, lebih bagus dari yang asal-asalan, pasti kita akan membeli yang bungkusannya lebih baik, lebih bagus, lebih rapi. Bukan karena kita mau membeli bungkusnya, tapi sebenarnya mau membeli isinya. Tapi higienisnya, kita tertariknya itu pasti amannya cari yang ada bungkusnya. Walaupun yang dibungkus itu sama. Gitu. Nah, mau ajaran agama apapun, terutama ajaran Buddha, karena setelah Buddha pertapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna,
di usia beliau yang 35 tahun, beliau mengajarkan ajarannya. Ya, beliau tidak mencari murid, bukan mencari kedudukan, bukan mencari nama, mencari pengikut, bukan mencari hal-hal yang sifatnya duniawi yang lainnya, tapi semata-mata mengajarkan ini demi kasih sayangnya kepada semua orang, semua makhluk, supaya bisa mencapai seperti yang beliau capai, mencapai kebebasan, mencapai kesempurnaan, mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Maka karena itulah beliau akhirnya mengajarkan ajarannya selama 45 tahun. Karena Buddha wafatnya di usia 80 tahun. Ya. Nah, selama 45 tahun itu yang disampaikan 84.000 pokok ajaran. Jadi, Ibu Bapak Saudara sekalian tentu sangat jarang sekali melihat orang Buddha membawa kitab sucinya. Atau bahkan orang Buddha sendiri tidak tahu, belum pernah melihat kitab sucinya karena ya memang masih sangat terbatas setelah era-era keruntuhan atau hilangnya ajaran Buddha di bumi Nusantara. Yang ada hanya tinggal tradisi tata cara upacara yang disampaikan secara turun-temurun. Tapi kitab suci ajaran Buddha sendiri sudah hilang. Biku-bikunya juga sudah hilang. Banyak yang hilang. Nah, selama 45 tahun itu yang disampaikan 84.000 pokok ajaran yang kemudian oleh umat Buddha dijadikan sebagai kitab suci yang dikenal dengan Tripitaka. Disebut Tripitaka karena setelah dituliskan oleh murid-muridnya, dikelompok-kelompokkan menjadi 3 kelompok, 3 keranjang, yang isinya adalah Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Maka ini disebut dengan Tripitaka. Tetapi kalau kita mau membaca ajaran Buddha yang segitu banyak, memerlukan waktu yang sangat lama. 84.000 pokok ajaran, kalau satu hari dibaca satu, memerlukan 84.000 hari. Ya, hampir 300 tahun lebih ya. Nah, tentu ini akan menyia-nyiakan waktu hidup kita. Tapi di dalam Wada Patimokkha, salah satu ringkasan ajaran Buddha yang tadi juga disampaikan oleh Mbak Sheila, Buddha sampaikan tentang intisarinya. Tidak membaca keseluruhannya, tapi intisarinya dari ajaran Buddha itu. Yang pertama adalah kesabaran. Kesabaran adalah cara melatih batin yang tinggi. Jadi sabar. Mau menang, mau kalah, mau enak, tidak enak, ya sabar. Kita suka beramal, suka berpuasa, suka tirakat. Tapi kalau belum sabar, ya harus berlatih. Berlatih sampai benar-benar sabar. Sampai kapan, Bante? Ya sampai sabar. Kalau belum sabar, ya harus terus berlatih. Karena begitu kita tidak sabar, karena suatu hal, emosi naik gitu ya, apa yang sudah dibangun akan hancur dalam waktu sesaat. Hanya emosi sesaat gitu kan. Kalau berbahasa kita, air sebelanga rusak karena nila setitik. Nila setitik akan merusak susu sebelanga karena emosi yang sesaat. Kemudian dikatakan bahwa nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Jadi nibbana ini konsep ajaran Buddha itu di atasnya dari surga. Jadi bukan hanya alam manusia, bukan alam neraka dan alam surga, tetapi ada alam manusia, ada alam binatang, peta, asura, dan bahkan kemudian neraka. Tapi ada yang di atasnya alam manusia yang disebut dengan alam surga. Di dalam Buddhis itu ada 26 tingkatan alam surga. Nah, di luar daripada itu adalah kebebasan. Tingkatan-tingkatan kesucian sampai pembebasan. Dari mulai Sotapana, Sakadagami, Anagami, dan bahkan kemudian tingkat kesucian arahat, itu adalah kebahagiaan yang tertinggi. Ya, kalau orang sekolah itu sudah lulus, begitu, bersih batinnya, sudah mencapai kebahagiaan tertinggi. Itu bukan alam surga, karena menurut konsep ajaran Buddha, surga itu tidak kekal, alam manusia tidak kekal, alam neraka pun juga tidak kekal. Alam peta, asura tidak kekal. Di mana ada kelahiran, di situ juga pasti akan ada kematian. Nah, kemudian dikatakan tidak berbuat jahat,
melakukan banyak kebajikan, menyucikan batin sendiri. Kenapa intinya tidak berbuat jahat? Karena kita tahu akibat dari perbuatan buruk, perbuatan jahat, ya karma buruk, baik melalui pikiran, ucapan, perilaku kita, itu hanya akan menimbulkan penderitaan dalam kehidupannya sekarang dan penderitaan dalam kehidupannya akan datang. Jadi kalau ada orang melakukan keburukan, kejahatan, tidak selalu harus menunggu nanti setelah meninggal dunia baru neraka. Tapi kehidupannya sekarang pun, saat ini pun, dikala dia ingat dia telah melakukan keburukan, kejahatan, dia menderita dan lebih menderita lagi di saat keburukannya itu berbuah penderitaan. Nah, itu kenapa sebabnya kita yang pertama tidak melakukan kejahatan. Karena kita tidak mau menderita, kita inginnya hidup bahagia. Kemudian dianjurkan untuk banyak berbuat kebajikan. Kebajikan dari mulai yang terendah sampai tertinggi, terkecil sampai yang terbesar. Kita upayakan, kita lakukan. Ya, jadi mulai kita misalnya berbuat baik yang paling rendah, maka kasih makanlah binatang. Itu karma baik juga. Memberi makan kepada manusia, apalagi manusia bermoral, apalagi orang yang telah mencapai kebersihan batin. Nah, pahalanya akan semakin besar. Tapi namanya berbuat baik ini memang tidak harus selalu beramal. Jadi kalau kita tidak punya uang, ya tidak perlu berkecil hati bahwa kita tidak bisa berbuat baik. Kan banyak juga misalnya tokoh-tokoh agama, mereka mungkin memberi tidak bisa dari materi, dari uang, tapi dia bisa memberi ilmu. Itu beramal ilmu, beramal tenaga, beramal keterampilan, beramal waktu, atau sarana-sarana yang kita miliki yang lainnya. Walaupun itu namanya beramal, berbuat baik, tapi itu masih tergolong perbuatan yang baik, yang rendah. Ada yang lebih tinggi daripada itu adalah menjalankan sila. Nah, kalau di dalam Buddhis itu tidak membunuh, tidak mengambil hak yang bukan haknya, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan juga tidak mabuk-mabukan. Hindari 5 sila ini supaya tidak dilanggar. Karena begitu melanggar sila itu, kita tidak tenang, kita tidak damai, kita tidak hidup bahagia, kita tidak akan bisa hidup sejahtera. Tapi kalau kita benar-benar memegang teguh dari latihan dasar kemoralan ini, akan tercapai kedamaian, kebahagiaan dalam kehidupan sekarang dan juga yang akan datang. Akan tercapai kesejahteraan, memiliki kekayaan lahir dan juga batin. Dan dengan kita menjalankan dasar kemoralan yang baik dengan sempurna ini, kita bisa mencapai kebahagiaan yang tinggi. Nah, kemudian ada yang kebajikan yang lebih tinggi lagi adalah dengan bermeditasi. Kenapa meditasi itu kebajikannya yang tertinggi? Karena itu langsung urusannya ke dalam batin. Ke dalam batin. Makanya syair yang berikutnya, bait yang berikutnya adalah menyucikan batin sendiri. Itu adalah inti ajaran Buddha. Kenapa? Kesucian tidak bisa diwariskan. Oh, bapak saya orang suci, pasti saya suci. Oh, tidak bisa. Oh, saya sudah hafal kitab suci, pasti saya sudah menjadi orang suci. Kesucian bukan diukur dari hafalnya kitab suci atau kita berpakaian pakaiannya orang suci, atau karena kita sudah pernah pergi ke tanah suci. Kalau orang Buddhis ya pergi ke tempat-tempat Buddha pernah lahir, mencapai penangan sempurna, membabarkan dhamma dan parinibbana. Itu adalah tanah-tanah suci bagi orang Buddha. Bukan ukurannya orang pergi ke sana akhirnya mencapai kesucian. Tapi suci dan tidak suci itu karena perilakunya, karena prakteknya. Makanya tadi saya katakan ada teori, ada prakteknya. Kalau teorinya sudah tahu, tidak begitu banyak, tapi bisa diringkas, diperas, sampai memperoleh intisarinya. Tidak berbuat jahat, melakukan banyak kebajikan, menyucikan batin sendiri. Nah, prakteknya juga penting.
Ini dari Bantenya yang nge-lag ya, Mbak Zela? Saya kira HP saya yang nge-lag, kok ternyata memang iya Bante yang nge-lag ini. Betul. Iya, kelihatannya dari bantainya memang. Oh iya, saya kira juga signal saya. Bungkus merah. Ya, ditunggu aja, ditunggu aja. Ah, itu udah. Aduh, mati. Ya, jadi praktek yang tepat bukan hanya kita hanya sibuk. Dan saya melihat hampir semuanya orang sibuk di situ. Hanya bungkus-bungkusnya ini. Nah, di dalam Buddhis itu juga ada dua cara praktek penghormatan bakti itu kepada gurunya, Buddha Dhamma Sangha, yaitu dengan Amisa Puja dan juga Pati-Pati Puja. Kita mempersembahkan dupa, lilin, bunga. Walaupun itu bahasa simbol, kadang-kadang orang memaknainya, oh, orang Buddha memberi makanan sesajen sama Buddha begitu ya. Padahal kalau kita menyulut lilin itu simbol penerangan supaya ajaran-ajaran benar itu bisa menerangi batin kita. Kemudian kita kenapa nyulut dupa, simbol keharuman. Semoga ajaran yang benar yang menerangi batin kita bisa kita jadikan pedoman untuk kita menebar keharuman kapan saja dan kepada apa saja. Kemudian kita di situ juga menyebut apa? Kita harus belajar dari bunga bahwa bunga itu tumbuh, muncul, mekar, memberikan keindahan, memberikan keharuman, tapi ada satu hal yang tidak akan bisa dia hindarkan, dia akan layu dan kemudian jatuh ke tanah. Nah, itu juga kehidupan kita akan demikian, belajar dari bunga. Artinya hukum ketidakkekalan. Ya, dengan mempersembahkan bunga tadi ya harapannya mengerti itu. Kemudian ada mempersembahkan air, dan semua ajaran agama juga menggunakan media itu, air termasuk. Nah, itu simbol dari nilai-nilai kebajikan yang kalau kita lakukan secara terus-menerus itu akan bisa memenuhi seluruh waktu kehidupan kita, dan di mana kebajikan-kebajikan ini akan mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah, dari sungai sampai selokan, sampai sungai, sampai lautan, sampai samudra bebas. Artinya apa? Semua apapun upaya kebajikan yang kita lakukan akan membawa siapapun yang melakukannya bebas dari semua bentuk penderitaan, baik penderitaan batin dan juga penderitaan jasmani, apalagi juga penderitaan hal-hal yang bersifat duniawi ini. Nah, itu jadi intinya di situ prakteknya lebih penting, bukan hanya masalah kemasan tata cara upacara. Nah, prakteknya ini harus sesuai dengan teori yang benar tadi. Bagaimana supaya pikiran kita, ucapan kita, perilaku kita tidak berbuat jahat, pikiran, ucapan, perilaku kita bisa melakukan banyak-banyak kebajikan, nah, melakukan hal yang berguna, yang bermanfaat, sebisanya, semampunya, untuk memupuk kebajikan dengan satu tujuan untuk kesucian. Nah, dikala kita melakukan itu, mempraktekkan itu, itulah sesungguhnya bakti yang terbaik. Ya, bakti kepada yang terbaik kepada guru yang mengajarkan ajaran agama yang kita yakini. Dan hasilnya dari praktek itu, kita sendiri menjadi orang yang telah mampu mengalahkan, menaklukkan dirinya sendiri. Kita menjadi cahaya bagi kehidupan orang-orang lain, makhluk lain, karena pikiran kita adalah pikiran benar, kata kita tutur kata dan benar, perilaku kita perilaku benar, di mana di situ tidak ada nafsu indriawi, di situ tidak ada terselip kebencian, keserakahan, dan juga kebodohan, yang mana itu semuanya adalah akar dari perbuatan buruk, akar dari perbuatan jahat, yang membuat siapapun yang melakukannya, dia sendiri tidak bahagia, ya lingkungannya juga tidak akan damai, masyarakatnya juga tidak akan damai. Itu karena kadang-kadang ya ulah dari orang-orang yang bermasalah. Tapi kalau kemudian banyak orang yang bermasalah, kita bisa bayangkan, kita tidak akan pernah damai dimanapun kita berada. Kita tidak akan bisa benar-benar mencapai kebahagiaan dan juga kesejahteraan yang menjadi harapan bagi kita semuanya. Jadi jelas bahwa ada teori. Dari sekian banyak teori kita ambil intisarinya. Intisarinya aja apa? Gitu. Kemudian praktek sesuai dengan intisari yang sudah kita ketahui tadi. Praktek
yang terbaik itu kayak apa, bukan hanya ngurusin tata cara upacara, tetapi pikiran, ucapan, perilaku kita harus sesuai dengan intisari ajaran yang benar tadi. Dan hasilnya apa? Hasilnya kebahagiaan. Kebahagiaan lahir dan juga batin. Duniawi, surgawi, atau bahkan kebahagiaan yang tertinggi yang saya sebutkan sebagai nibbana. Itu akan menjadi hasil dari praktek-praktek ajaran yang benar. Jadi kita mempelajari ajaran agama itu bukan mengarahkan keluar, tetapi mengarahkan ke dalam. Apa yang kita bisa tiru, contoh, teladani, praktekkan oleh pendiri-pendiri ajaran agama itu di dalam hidup kita, sehingga setelah kita olah, kita sajikan lagi dalam bentuk tutur kata yang baik, perilaku yang baik, supaya membawa manfaat bagi kehidupan orang lain, makhluk lain yang ada di sekeliling kita. Prakteknya ke sini, setelah kita praktekkan di sini, diolah rohani kita dengan bagus, masak dengan baik. Setelah kita masak dengan baik, kita suguhkan dalam tutur kata, perilaku yang menyejukkan, yang mendamaikan, yang membahagiakan. Ini yang saya sampaikan tentang apa yang menjadi intisari ajaran agama itu, terutama di dalam konsep ajaran Buddha. Nah, semoga kita semuanya nanti akan bisa menjadi cahaya, lentera bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita. Lingkungan yang paling kecil adalah keluarga. Semoga nanti keluarga kita juga bisa menjadi toladan bagi keluarga-keluarga yang lain, bagi bangsa negara kita, dan bagi dunia, untuk kita ciptakan dunia bagaikan surga. Sekian, terima kasih. Salam semua saudara. Salam Pancasila dan merdeka. Terima kasih Bante atas pemaparan materi dengan tema apakah inti dari ajaran agama yang sudah secara jelas kita dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Maka untuk selanjutnya kita akan kembali mendengarkan tanggapan dari beberapa tokoh agama yang hadir pada malam hari ini. Untuk yang pertama, saya persilahkan tokoh penanggap Katolik, yaitu Romo Jusikwensi. Apakah sudah siap, Romo? Namo Buddhaya, siap. Baik, silakan Romo. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sela. Dan terima kasih ke Bante Teja. Dan memang juga ajaran Buddha ini juga untuk kita semua. Tidak hanya Buddha sendiri, tetapi juga untuk semua agama. Dan kita juga terima kasih ke Mbak Sela bahwa tadi sudah mengawali dengan Dhammapada ayat 183, khususnya di dalam mengembangkan kebajikan. Dan memang ini adalah ajaran-ajaran Buddha. Kemudian juga apa yang disampaikan oleh Bante Teja soal kebahagiaan, kedamaian, dan memang ini yang perlu kita sama-sama praktekkan. Disampaikan juga tadi bahwa memang kita sebagai manusia, khususnya semua agama, itu harusnya melihat isinya. Dan memang isinya ini adalah inti daripada ajaran-ajaran agama kita semua. Kemudian juga belajar dari Pangeran Siddhartha yang melihat tentang orang tua, orang sakit, orang meninggal, dan bertapa, dan akhirnya beliau juga sendiri meninggalkan istana dan menjadi seorang pertapa. Di sisi lain bahwa kita sebagai manusia memang ada jasmani dan rohani kita. Sehingga rohani kita yang perlu kita olah untuk menjadi lebih baik. Di dalam diri kita sebagai manusia, di dalam batin kita, memang kita juga menyadari bahwa ada kekotoran-kekotoran yang perlu kita bersihkan. Kemudian kita juga menyadari bahwa di dalam kotoran-kotoran itu juga ada debu. Kita Katolik khususnya di masa-masa sekarang ini
sampai ke Paskah nanti, yaitu kebangkitan Yesus Kristus, kita mengawali dengan upacara Rabu Abu. Jadi mengingatkan kita sebagai manusia bahwa kita ini hanyalah debu. Kita juga berterima kasih kepada Siddhartha Gautama sendiri bahwa selama 45 tahun beliau telah menyampaikan ajaran-ajaran sebanyak 84.000. Dan juga intisari yang disampaikan oleh beliau, yang pertama tentang kesabaran, yang kedua tidak berbuat jahat, yang ketiga banyak berbuat kebajikan, dan yang keempat menyucikan diri sendiri. Kita Katolik khususnya, yang merupakan tema kita malam hari ini, yaitu inti ajaran agama kita masing-masing, khususnya kita yang Katolik, itu kurang lebih sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Bante Teja tadi. Kita Katolik ada hukum utama dan terutama, di mana hukum utama dan terutama ini ada di dalam kitab Injil, khususnya di dalam Injil Matius, bab yang ke-22, ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Bunyi daripada kitab Injil ini tentang hukum utama dan yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini hukum yang pertama dan yang utama. Kemudian yang kedua, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kedua ajaran inilah yang kita khususnya Katolik juga mengajarkan kepada semua umat, yang memang inti dari ajaran-ajaran ini ialah cinta kasih. Dan memang kurang lebih sama juga dengan apa yang disampaikan oleh Bante Teja, dan juga kurang lebih sama dengan apa yang merupakan ajaran-ajaran Buddha. Saya sendiri walaupun Katolik, tetapi juga sedikit banyak mempelajari, mengetahui, dan juga mengajarkan apa yang disampaikan oleh Buddha. Demikian dari saya, Mbak Sela. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo Juicy Fancy atas tanggapannya yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan tanggapan dari penanggap agama Hindu, yaitu Profesor Inyoman Sutantra MSc. Apakah sudah siap, Romo? Iya, siap, Mbak Sela. Mbak Sela ya? Baik. Panggilannya Ya, apa? baik. Iya. Bisa dipanggil Sela juga bisa, Romo. Salam semua saudara. Terima kasih tadi Bante Tejo telah menyampaikan hal-hal yang sangat mirip sekali atau identik dengan Hindu. Karena di Hindu juga penyucian diri lewat meditasi, yoga itu sama dengan apa yang dilakukan di Buddha. Dan dicoba di Hindu, saya akan coba sampaikan itu. Kalau di Hindu ada yang disebut kerangka agama. Kerangka agama itu terdiri dari 3. Satu disebut tattwa atau disebut filsafat. Itu adalah sumber dari kecerdasan spiritual. Di sana juga sumber dari keyakinan dan kesadaran dan keyakinan. 5 kesadaran dan keyakinan. Kalau itu diibaratkan telur, itu adalah kuningnya telur. Jadi itu intinya. Di sana filsafatnya. Yang kedua itu adalah etika. Etika, tata susila, tata krama. Di sana adalah sumber dari
kecerdasan moral. Jadi ada kecerdasan spiritual, kecerdasan moral, dan kemudian yang ketiga itu adalah ritual. Kalau di telur itu kulitnya. Kalau tadi etika adalah putihnya. Kemudian di ritual itu adalah sumber dari kecerdasan sosial budaya yang akan membentuk budi pekerti luhur manusia. Membentuk kebiasaan-kebiasaan luhur. Maka dinamakan kecerdasan sosial budaya. Dan budi pekerti luhur itulah membentuk kita menjadi rekat di dalam perbedaan. Kalau kita berbeda menjadi satu, budi pekerti luhur di sana. Dan kemudian di sanalah membentuk kehidupan kita. Kehidupan yang moksardem, jaga kita, yacati dharma. Kehidupan yang rukun, damai, harmonis. Dengan menegakkan dharma. Kalau di Buddha mungkin dhamma gitu ya, Mbak Sela. Kalau di Hindu dharma, menegakkan dharma. Kita menjadi kehidupan ini. Dan intinya kulit kuning telurnya itu ada 3 keyakinan. 3 keyakinan atau 3 filsafat di sana. Filsafat tentang Tuhan ini yang sering diartikan berbeda sama yang tidak memahami. Filsafat tentang ketuhanan di Hindu, ekam satwipra baudawadanti. Tuhan itu satu, tapi orang bijak menyebutnya dengan banyak nama. Dan Tuhan itu berada di mana-mana, memberikan jiwa kepada semua ciptaannya. Di matahari diberikan jiwa di sana, energi spiritual dari Tuhan yang orang bijak menyebutnya dewa. Di matahari ada dewa. Sebetulnya itu adalah energi spiritual dari Tuhan yang esa itu. Di bulan itu supaya bulan berputar pada sumbunya, berputar pada lintasannya, itu juga ada div atau sinar spiritualnya Tuhan, dinamakan dewa. Sehingga dewa-dewa itu dianggap Hindu atau mungkin juga di Buddha itu dibilang banyak dewa, bukan gitu ya. Karena kita menyadari betul bahwa Tuhan menjaga semua ciptaannya dengan energi-energi spiritualnya. Dan di sana yang kedua, filsafat tentang kemanusiaan. Nah, inilah sebetulnya intinya. Siapa diri kita? Siapa manusia kita? Diri kita adalah sang roh atau sang atman atau sang jiwa. Sering kita menganggap diri kita adalah sebagai badan kita. Bahwa diri kita adalah sang jiwa, badan ini hanya baju saja. Sehingga disinilah keluar satu konsep etika. Keluar konsep etika, kita adalah sama satu sama lain. Tatwamasi, kita adalah sang tat, kita adalah sang jiwa, kau juga sang jiwa. Gitu. Dan disinilah keluar juga kita semua diciptakan oleh Tuhan yang esa. Disinilah keluar Wasudhaiwa Kutumbakam, kita semua saudara. Kita harus belas asih semua. Kita harus menegakkan satyam, kebenaran, dharma, kebajikan, kemudian prema ulas asih, ahimsa, tidak menyakiti siapapun dan apapun. Kita tidak boleh menyakiti semua ciptaan Tuhan, dan di sanalah kita bisa mencapai santih, mencapai kedamaian di sana. Dan kemudian yang ketiga, filsafat tentang kehidupan, dan di sinilah karma pala, hukum karma. Kita meyakini akan hukum karma. Yang keempat itu filsafat tentang kehidupan kita. Kenapa kita dilahirkan? Apa yang harus kita lakukan? Lakukan kebajikan, budi pekerti, itu kewajiban kita. Kemudian yang kelima adalah keyakinan tentang kematian. Kemana kita harus pergi? Apa kita pergi ke neraka? Kalau ke neraka, gimana kita perbuatan kita harus ke neraka? Kemudian perbuatan baik harus ke surga. Dan kalau perbuatan ini ke moksa, menyatu pada alam ini. 5 keyakinan itulah intinya. Di sana dinamakan tatwa. Di sana adalah di telur itu adalah kuningnya. Dan kemudian di etika itu adalah apa? Kecerdasan moralnya. Dan di sini kecerdasan moral itu, etika itu banyak sekali etika. Etika tatwamasi, triitakarana gitu, Wasudhaiwa Kutumbakam, semua menunjukkan kita. Ahimsa, semua memberikan kita tuntunan untuk menjaga moral kita. Moral ini yang sangat penting. Dan kemudian prakteknya, nah di sanalah kecerdasan ritual kita. Ritual-ritual itu adalah prakteknya. Hanya teori saja, tadi kalau teori saja tidak artinya kita tidak bisa suci akibat teori. Tapi yang harus kita praktekkan menjadi budi pekerti luhur, kesucian kita.
Di sekolah pun kita harus ada labnya, ada prakteknya gitu. Maka hidup pun juga kita harus ada prakteknya. Ritual itu adalah prakteknya. Budaya itu adalah praktek. Budaya itu adalah budi yang diberdayakan. Budi itu nurani. Dan di sanalah budi pekerti luhur kita muncul. Kalau ada budi pekerti luhur di sana, kita bisa membangun kehidupan yang moksardam jaga kita tadi. Hidup yang rukun, damai, harmonis, adil, dan sejahtera dalam kebinekaan. Dan sebetulnya kita tidak hanya rukun pada umat manusia, rukun pada seluruh ciptaan Tuhan. Dia tidak boleh menyakiti seluruh ciptaan Tuhan. Kita yakin betul semua itu ciptaan Tuhan. Apakah itu bersifat spiritual maupun bersifat material, itu adalah ciptaan Tuhan. Sehingga itu sebetulnya sangat identik dengan apa yang dijelaskan oleh Bante tadi. Kita harus damai dalam diri kita sendiri, baru kita bisa membuat damai dengan orang lain. Kalau diri kita sendiri tidak damai, kita tidak akan damai di keluarga kita. Kalau dalam keluarga tidak damai, kita tidak bisa damai di masyarakat. Maka harus pimpinlah diri kita dulu dengan dharma atau dengan kebajikan. Dan kemudian kita bisa pimpin keluarga kita dengan kebajikan, dengan dharma. Kemudian kita bisa memimpin masyarakat juga dengan kebajikan, dengan moral dan kebajikan. Nah, kita harus memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan moral, kecerdasan sosial budaya. Itulah kita membentuk budi pekerti luhur. Persis seperti, identis seperti apa yang disampaikan sama Bante. Terima kasih Bante. Terkait sekali dengan apa yang di Hindu itu dengan apa yang dilakukan di Buddha. Sangat terkait sekali. Terima kasih Mbak Sarah. Salam semua saudara. Terima kasih Bante. Salam semua saudara. Baik, terima kasih Romo Inyoman Sutantra atas tanggapan yang telah disampaikan. Mari kita langsung lanjut ke penanggap selanjutnya, yaitu dari agama Konghucu, ada Romo W.S. Jonarto. Apakah sudah siap, Romo? Baik, selamat malam Mbak Sela, Bante, Selamat malam. Silakan, Romo. semua saudara. Saya rasa semua ajaran agama pada intinya adalah sama, tapi menurut pandangan agama Konghucu bahwa agama itu adalah bimbingan. Dalam imanan kita, agama itu ada bimbingan menempuh jalan suci. Dan jalan suci dalam iman kita adalah hidup yang mengikuti watak jati. Watak jati itu adalah firman Tuhan yang Maha Esa. Jadi semua yang kita lahir ke dunia ini memiliki watak sejati yang diturunkan Tuhan kepada diri kita masing-masing, yaitu benih-benih cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan. Makanya dalam kita beragama, selalulah kita berusaha menghilangkan kebajikan. Kebajikan yang telah diberikan Tuhan atas diri kita masing-masing. Mengasihi rakyat, mengasihi sesama kita, mengasihi alam lingkungan kita. Dan pada puncaknya adalah berhenti pada puncak kebaikan itu. Di dalam kita telah mengetahui hentian, kita akan memperoleh ketetapan atau tujuan itu sendiri. Setelah diperoleh ketetapan, barulah kita akan merasakan ketentraman. Setelah kita merasa tentram, akanlah dicapai kesentosaan batin. Dan bila kita telah mencapai sentosa, barulah kita akan dapat berpikir benar. Dengan berpikir benar, maka kita akan berhasil menjadi manusia, menjadi apa yang difirmankan Tuhan atas diri kita masing-masing. Bisa menjadi seorang, mungkin seperti kita rohaniawan, menjadi seorang driver, sopir, menjadi seorang pekerja, menjadi seorang pemimpin, lebih-lebih menjadi seorang yang diidamkan dan di dalam negara kita adalah seorang pemimpin bangsa seperti presiden. Inilah yang
menjadi tujuan dari setiap insan yang dilahirkan Tuhan ke muka bumi ini. Saya rasa itu tanggapan dari kami. Terima kasih Bante atas penyerahannya pada malam ini. Salam semua saudara. Terima kasih Romo atas tanggapannya yang sangat luar biasa juga. Kali ini kita akan kembali mendengarkan tanggapan dari tokoh kepercayaan penghayat dari Bapak Januri Haryanto. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa dengan sangat jelas. Baik, silakan waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Terlebih dahulu selamat malam semuanya, salam semua saudara. Di sini inti dari ajaran agama. Di dalam pandangan ajaran pewaras Jawa yang kami pelajari, inti pewarahnya itu ada 7. Dalam bahasa Jawa, sabar, eling, narimo, welas, asih, ikhlas, percaya. Dalam bahasa Indonesia, sabar, eling atau ingat, narimo, istilahnya menerima segalanya, belas, kasih, ikhlas, dan percaya. Di situ mengajarkan sabar. Apa itu pengertian arti kata dari sabar? Pengertian arti kata dari sabar ialah bisa memberi maaf kepada segala kekhilapan dan kesalahan orang lain. Sewaktu akan bertindak dan berbuat, hendaknya dipikir dulu semasa-masanya agar menuju kepada kebaikan atau kebajikan. Itulah sabar. Ingat, apa itu pengertian daripada ingat? Yaitu pergi menjauh sejauh-jauhnya dari segala larangan-larangan yang maha kuasa. Melakukan apa yang menjadi perintah-perintah yang maha kuasa. Narimo atau nerima. Artinya apa? Di dalam pengertian nerima itu, tidak iri kepada keberuntungan orang lain. Tidak iri kepada keberuntungan orang lain. Belas. Artinya apa? Belas terletak pada tindakan. Suka menolong pada kerepotan orang lain. Asih atau kasih pengertiannya suka berderma kepada kekurangan orang lain. Ikhlas pengertiannya tidak merasa memiliki semua keadaan yang di dunia. Jangankan harta benda, jabatan, dan kedudukan. Sedangkan badan kita sendiri pun tidak bisa kita pertahankan. Karena apa? Karena kita di dunia ini hanya sekedar menggunakan, tidak berhak memiliki. Percaya. Percaya artinya lahir batin. Lahir batin mengakui adanya yang maha kuasa. Kembali kepada topik agama. Agama itu apa? Agama itu adalah tatanan. Agama itu adalah tatanan. Tatanan atau peraturan di dalam melaksanakan perintah-perintah yang diterima oleh utusan-utusan dari yang maha kuasa. Di situ lalu terjadilah tata cara
terjadilah tata cara daripada masing-masing sang penuntun dari Siddhartha Gautama seperti itu, dari Yesus, Yahweh seperti itu, dari Islam, dari Nabi Muhammad seperti itu, Hindu pun dengan tata caranya seperti itu. Namun semua merujuk kepada perintah-perintah yang Maha Kuasa. Intisari dari semua itu tidak lain tidak bukan hasilnya apa? Apakah menjadi kaya raya? Saya rasa tidak ya Bante ya, maaf. Apakah menjadi orang yang viral dan terkenal? Juga tidak. Hasilnya apa? Kalau di dalam perspektif ajaran saya, hasilnya adalah tatak dan tentram. Tatak dan tentram. Tatak dengan pengertian sudah tidak mempunyai rasa wasumlang. Tentram artinya apa? Sudah tidak mempunyai rasa khawatir. Ini yang perlu kita tiru dan kita runut, kita tutke ya bahasa Jawa ini. Bante Tejo Puno, coba tanya itu Bante itu. Apa aku punya rasa wasumlang? Saya rasa tidak. Benar kan Bante? Itulah Karena hasil nggak punya ini. apa, jadi tidak punya kekhawatiran, Iya. ketakutan, kecemasan. Iya, saya yakin Kalau itu punya Bante. apa-apa di situ. Iya. Begitu. Yeah. Betul Bante. Hanya titipan. Hanya titipan. Ayo siapa yang berperilaku seperti Bante? Ayo. Longko, langka. Aku gak wani kok kayak Bante kok terus terang. Iya. Jadi semua agama itu tentunya mengajarkan tentang kebajikan. Nah, semuanya itu diserahkan kepada manusianya untuk memilih. Mau memilih mangiwo, manengen, ya toh, istilahnya, terserah. Tapi siapa yang menuai angin pasti siapa yang menebar angin pasti akan menuai badai. Yakin saya itu. Karma pasti berlaku. Iya. Ya, sekian dulu pemaparan atau tanggapan dari saya. Waktu saya kembalikan kepada saudari moderator. Salam semua saudara, salam Pancasila, merdeka. Saudara. Terima kasih Romo atas tanggapannya. Untuk selanjutnya adalah penanggap dari agama Islam, yaitu Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Weti Tong Tien. Rahayu, salam semua saudara. Pada intinya, ajaran inti dari semua agama, semuanya mengacu pada kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak, kebenaran milik Tuhan yang Maha Kuasa. Proses menuju ke sana dalam Islam harus diawali dengan taubat. Taubat artinya berusaha kembali ke asal. Asal kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus kembali ke Allah dengan sukarela. Dengan mengikuti dan menjalankan segala perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya dengan penuh kesadaran.
Setelah itu meningkat pada istiqomah fi ta'at. Istiqomah artinya menjalani ketaatan dengan lumintu atau dengan terus-menerus, disiplin, sehingga tidak lagi dalam menjalankan itu ada pamrih ini itu, tapi semata-mata karena mengagungkan perintah Tuhan dengan mencontoh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah begitu, baru disebut takwa. Tahap setelah istiqomah adalah takwa. Ialah meyakini bahwa apa yang kita perbuat hendaknya kita lakukan karena Allah, untuk Allah, demi Allah. Tidak karena nafsu, untuk nafsu dan demi nafsu. Artinya tidak untuk kepentingan sendiri atau kelompok atau golongan. Tapi dalam menjalani perintah-perintah Allah harus dengan ilmu Allah, karena Allah, demi Allah, untuk Allah. Setelah takwa, tahap berikutnya adalah ikhlas. Ikhlas artinya memurnikan pengamalan semata-mata hanya untuk Allah semata. Benar-benar tidak ada hadun nafsi, tidak ada keikutsertaan, keikutcampuran hasrat diri rendah kita. Maka ada orang, nggak ada orang, sama. Dilihat orang atau tidak, sama. Ikhlas artinya benar-benar murni menjalankan perintahnya karena Allah. Setelah ikhlas naik kepada sidak. Sidak artinya ketulusan. Kalau bahasa Jawanya, sidak bisa diartikan bener sing sak temene utawa temen sing sak benere. Ini harus ditasrehkan oleh ahlinya yang menilai sidak bener sing sak temene atau temen sing sak benere ini adalah guru kita. Maka yang tak punya guru ya tidak akan sampai kepada kedudukan sidak di sisi Allah. Setelah sidak diraih, naik menuju tumak ninah. Tumak ninah adalah ketenangan batin, puncak ketenangan batin yang di sana kedamaian, ketentraman, kebahagiaan diperoleh. Ini tidak mudah untuk sampai pada tumak ninah yang dimaksud. Contohnya adalah kita hidup di dunia yang hiruk pikuk, yang gonjang ganjing, yang ruwet, yang banyak fitnah, banyak ujian dan sebagainya. Jiwa yang sudah tumak ninah sama sekali tidak terpengaruh oleh keadaan dunia yang carut marut ini. Dia seakan-akan tidak tinggal di dunia. Setelah tumaninah diraih, tahap berikutnya adalah muraqabah. Muraqabah adalah merasakan pengawasan Allah kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Senantiasa merasakan pengawasan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, penyaksian Allah, dan lain sebagainya. Sehingga tidak berani bermaksiat, tidak berani melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah.
Karena kesadaran muraqabahnya yang tinggi itu, seseorang nantinya kemudian akan mampu bermusyahadah, ialah menyaksikan kehadiran Tuhan pada diri kita, menyaksikan keserbaindahan Tuhan, menyaksikan kemahakuasaan Tuhan, keagungan Tuhan, dan kemahasempurnaannya. Di setiap kali melihat makhluk, melihat keindahannya. Setiap melihat keadaan apapun itu, melihat keagungannya, dan melihat kemahasempurnaannya. Setelah lama bermusyahadah, barulah puncak dari ajaran Islam adalah ma'rifah. Ma'rifah artinya mengerti kehendak Tuhan di setiap waktu. Mengerti maksud perintah-perintah Tuhan. Mengerti harapan Tuhan. Mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kita. Tak lain dan tak bukan, tujuan Allah menciptakan manusia hanyalah untuk mengabdi dan mengabdi, atau menghamba dan menghamba. Sehingga orang yang sudah sampai pada tataran tertinggi dalam Islam, yaitu ma'rifat, ia tidak merasa memiliki apa-apa. Ia tidak merasa berbuat baik, walaupun kebaikan demi kebaikan terus dilakukan. Karena orang yang sudah makrifat tidak pernah menisbatkan kebaikan dan kebenaran kepada dirinya sendiri. Ia senantiasa menisbatkan hal-hal benar dan baik hanya kepada Tuhan semesta. Sehingga benar-benar tidak pernah sombong sedikit pun. Dialah yang kemudian disebut arif billah, orang yang bijaksana. Dalam Islam, sesungguhnya yang belum arif billah, belum diperkenankan berdakwah. Karena dikhawatirkan tidak bijak dalam menyampaikan ajaran-ajaran agama. Khususnya ketika berada di kawasan yang multi etnis, multi penganut. Maka bagi yang belum matang, hendaknya menahan diri dari dakwah lisan dan tulisan, karena dikhawatirkan akan menyinggung perasaan agama lain, yang itu harus dihindari. Nah, melalui jagongan online ini, saya menyeru kepada teman-teman sahabat-sahabat Muslim yang aktif berdakwah, hendaknya bersabar dan menahan diri. Jangan dulu berdakwah jika belum mencapai puncak ajaran Islam, yaitu ma'rifat billah. Demikian, semoga sedikit ulasan ini mencerahkan kita semua, khususnya sahabat-sahabat Muslim. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kiai Haji Muhammad Nizam As-Saffah atas tanggapannya yang telah disampaikan. Pada kesempatan malam hari ini, untuk penanggap terakhir yaitu dari agama Bahai, kepada Ibu Susi, waktu dan tempat saya persilahkan. Mic-nya bisa di-on dulu Ibu Susi, mohon maaf. Oke, terima kasih. Maaf saya datangnya tadi terlambat, tapi saya senang sekali mendengarkan banyak dari berbagai agama.
sungguh menguatkan bahwa salam semua saudara itu sungguh-sungguh memang harus dihayati, tidak hanya diucapkan tapi dihayati, karena inti dari ajaran agama itu adalah bagaimana kita bersatu padu, bagaimana kita saling membantu untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk menumbuhkan kemanusiaan, dan untuk saling bantu. Bagaimana kita mengungkapkan kesatuan yang sebetulnya sudah dari sononya, begitu. Dan tadi step-stepnya sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Bapak Guru kita, Gus Nizam, sangat membantu dan sangat mencerahkan, dan juga dari Bapak kepercayaan dan semuanya, sungguh saya sangat gembira bisa mendapatkan pencerahan yang begitu banyak pada hari ini. Begitu saja Mbak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Susi. Dan pada malam hari ini kita sudah bersama-sama mendengarkan keenam tanggapan dari 6 agama. Dan pada malam hari ini saya sebagai moderator membuka kesempatan untuk Bapak Ibu Romo Ramani, apabila ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau bisa mengirimkan pertanyaan di chat Zoom. Apakah ada yang bertanya pada malam hari ini? Saya persilahkan. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas atau ada kendala? Bisa. Oh. Baik, silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau bisa dikirimkan di via chat Zoom. Apabila dari peserta jagungan online pada malam hari ini ada yang ingin menyampaikan tanggapan di luar dari keenam agama yang telah menyampaikan tadi, juga saya bisa persilahkan sembari kita menunggu apabila nanti ada pertanyaan yang akan disampaikan. Monggo yang ingin menyampaikan tanggapannya atau pertanyaannya kepada Yang Mulia Bhante Tejapunya Mahatera, saya persilahkan. Ya, Ibu, apakah ingin menyampaikan sebuah pertanyaan atau tanggapan? Saya persilakan Ibu Nyomi Andriani. Atau mungkin jika tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi, Yang Mulia Bhante bisa menyampaikan closing statement untuk melengkapi informasi dan juga melengkapi tanggapan-tanggapan dari keenam agama yang telah menyampaikan tanggapannya pada malam hari ini. Ya, baik. Terima kasih. Silakan, Bantu. Jadi kita punya permasalahan di dalam kehidupan kita karena memang kita sudah bermasalah ya. Jadi harus kita selesaikan permasalahan kita sampai akar permasalahannya.
supaya kayak iklan Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Masalah kita ada di dalam diri kita, mari kita selesaikan masalah kita dengan ajaran agama yang kita yakini dan apa yang telah kita ketahui. Segera bangkit berjuang untuk bergegas dipraktekkan dan dilaksanakan, mengingat waktu terus berlalu, digunakan dan dimanfaatkan, waktunya akan terus berlalu, tidak menunggu kesiapan kita, siap tidak siap waktunya akan terus berjalan. Maka kita harus bisa memastikan bahwa kita berproses dengan baik, kita berproses dengan benar, tambah semakin tua, harus juga semakin bijaksana, harus tambah kebajikannya, harus banyak berkurang hal-hal buruk yang selama ini sudah dilakukan untuk tidak diulang dan tidak diulang. Kemudian tentu dengan proses yang benar itu akan semakin dekat kita dengan tujuan kehidupan kita. Apapun ajaran agamanya, saya mengajak untuk semuanya menengok ke dalam. Maka dalam syair Ramapada, Buddha menyampaikan bahwa janganlah melihat apa yang sudah dan apa yang belum dilakukan oleh orang lain, tapi lihatlah apa yang sudah dan apa yang belum dilakukan oleh diri sendiri. Jangan melihat orang kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Lihatlah kita sendiri seperti apa dan bagaimana. Nah, dalam dekrit Raja Asoka, untuk mengingatkan kembali tentang dekrit Raja Asoka ini, ada seorang raja besar yang menjadi penyokong ajaran Buddha di zamannya, dan di setiap tempat-tempat di mana Buddha pernah ada, dibangun namanya pilar Asoka dan tertuliskan dekrit pesan dari Raja Asoka itu, yang berbunyi singkatnya adalah, janganlah kita menghormat agama kita sendiri dengan mencela agama orang lain. Sebaliknya, agama orang lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian, kita telah membantu agama kita sendiri untuk berkembang. Dan di samping menguntungkan pula agama orang lain. Dengan berbuat sebaliknya, maka kita akan merugikan agama kita sendiri, di samping juga akan merugikan agama orang lain. Dan ini juga tentu banyak yang terjadi ya. Kita tidak mempelajari ajaran agama yang lain, tapi kita sering sekali ya menilai agama lain begini dan begitu, merendahkan, menjelek-jelekkan gitu ya. Padahal ya orang yang menjelekkan agama orang lain atau menjelekkan orang lain sebenarnya dia tidak lebih baik dari apa yang dijelekkan. Jadi kalau orang yang baik pasti dia akan menjelek-jelekkan begitu. Maka karena itu kita yang menjadi orang yang membuat agama kita sendiri ini baik atau tidak baik. Kalau kita memang ajarannya baik, pasti akan berpikir bertutur kata perilaku yang baik dan tidak melakukan hal-hal yang buruk terhadap siapapun dan kepada agama apapun. Nah, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk, mencela, menghina agama orang lain, ya seolah-olah agama kita mengajarkan tentang hal demikian. Hal yang tidak baik itu. Maka karena itu ajaran agama bukan untuk mencari kekurangan, kelemahan, kesalahan, dan bahkan menghakimi orang lain atau agama lain. Tetapi ajaran agama kita pelajari sebagai tuntunan di dalam kita menjalani kehidupan, untuk kita lebih baik, untuk kita lebih bahagia, dan yang dirasakan oleh semua. Maka karena itu, mari damailah batin kita, jiwa kita, damailah saudara kita, keluarga kita, damailah
negeri kita, damailah dunia kita. Saya akhiri dengan universal, Sati Sata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Diucapkan terima kasih Anumodana kepada Yang Mulia Bhante Tejapunyo Mahathera karena pada malam hari ini telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa yang tentunya kita nantinya akan mendapatkan tambahan wawasan dan juga tambahan pemikiran-pemikiran yang tentunya positif yang nantinya akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tokoh agama yang hadir pada malam hari ini. Ada Romo Jusikwensi, ada Pak Januri Haryanto, ada juga Kiai Haji Muhammad Nizam Asofa, ada Profesor Inyoman Sutantra, dan juga ada Bapak W.S. Junarto, dan ada juga Ibu Susi yang hadir pada malam hari ini. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada seluruh audiens yang join secara online Zoom pada kesempatan malam hari ini. Tentunya kita akan memperoleh manfaat yang besar dengan adanya jagongan online atau IMP pada malam hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada yang kurang, dan saya akhiri dengan salam semua saudara. Terima kasih. Salam semua saudara. Baik, disampaikan terima kasih kepada Saudara. Stella Agit Permadani yang sudah memandu jalannya diskusi dan jagongan kita pada malam hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang mulia Bhante Tejapunyo Mahathera yang sudah menyempatkan waktunya di kala kesibukannya. Besok masih berkegiatan lagi ya Bhante harian. Dan terima kasih kepada seluruh tokoh rohaniawan dari agama yang lain yang sudah memberikan tanggapan juga. Selama 1,5 jam, hampir 2 jam ini ya kita sudah dimudahkan, kita mendapatkan tambahan ilmu spiritual, pencerahan bagi kita semua, dan kita sudah dipahamkan ilmu, hamu, dan semoga kita bisa selaraskan dengan hamku, paham, laku di kehidupan kita sehari-hari. Baik, sampai jumpa Senin depan dengan tema yang berbeda. Dan wassalamualaikum, salam semua saudara. Jangan lupa untuk mengisi absensinya Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Bante, Pak Jusi, Terima Bu kasih. Susi, Pak Salam, Junarto, Bante. Gus Nisan, Jelang. ya, Prof Nyoman. Terima kasih Mbak Ulan. Salam semua saudara ya. Mohon izin di J. Terima Salam semua saudara. Salam semua saudara Pak Budi. Iya, selamat malam.